Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Hasan Abbas mau mempresentasikan makalah dengan judul Mengukur Intelijensi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Asesmen Psikologis yang diampu oleh Bapak Aminullah MPD. Langsung saja ke pembahasan, yang mana pengertian intelijensi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah pandai, cakap, pintar, cerdas, dan istilah lain yang senada dengan hal tersebut. Di dalam psikologi dikenal dengan istilah intelijensi. Istilah ini sekaligus dapat menggantikan berbagai macam istilah yang ada hubungannya dengan kecerdasan. Istilah intelijensi amat sukar didefinisikan, terbukti dengan banyaknya definisi yang dikemukakan oleh para ahli sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Untuk jelasnya, dikemukakan beberapa definisi intelijensi menurut para ahli. Yang pertama ada Terman yang mengemukakan bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Yang kedua ada Woodward yang berpendapat bahwa intelijensi mencakup kemampuan untuk melihat suatu masalah dengan jelas dan lengkap, untuk menggunakan pengalaman lampau guna memecahkan masalah tersebut, dan tindakan untuk tidak segera menerima suatu pemecahan tanpa memeriksa kembali untuk meyakinkan apakah masalah tersebut benar-benar terpecahkan. Yang ketiga ada Wessler yang mengemukakan bahwa intelijensi adalah keseluruhan kemampuan anak untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta menyesuaikan diri dengan lingkungan secara efektif. Yang keempat ada Binet berpendapat bahwa intelijensi mengandung 3 kemampuan di dalam berpikir, yaitu kemampuan untuk mempertahankan suatu arah tertentu, artinya tetap menjurus kepada suatu tujuan. Kemudian kemampuan untuk memilih cara-cara yang tepat dan dalam mencapai tujuan, dan kemampuan untuk menilai secara objektif perbuatan sendiri. Kemudian yang kelima ada Stern yang memberikan definisi intelijensi sebagai suatu kapasitas yang bersifat umum dari anak untuk menyesuaikan diri pada situasi baru. Yang keenam ada Sarlito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa intelijensi adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif. Kemudian di faktor-faktor dalam intelijensi, faktor yang terdapat dalam intelijensi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Charles Berman, dalam intelijensi seseorang terdapat faktor umum atau key faktor dan faktor khusus atau spesial. Teorinya sering disebut teori dwi faktor. Faktor umum yang menentukan apakah seseorang itu secara umum pandai atau lambat, dan faktor-faktor khusus yang menentukan kepandaian seseorang di dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang teknik, matematika, sejarah, dan sebagainya. Yang kedua ada Bird berpendapat dengan Sperman tentang adanya faktor Q dan faktor S dalam intelijensi. Tetapi menurut Booth, di samping kedua faktor tersebut masih ada faktor yang ketiga, yaitu faktor kelompok yang disingkat dengan faktor C. Faktor ini berfungsi pada sejumlah tingkah laku yang berarti lebih luas dan faktor S dan lebih sempit dari faktor G. Yang ketiga ada Thurston menolak adanya faktor G dan menerima kedua faktor lainnya, yaitu faktor S dan faktor C. Menurut Thurston, faktor C terdiri dari 7 faktor yang sering disebut primary mental ability, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan verbal, kemampuan untuk menghadapi materi verbal, berpikir verbal, dan menangkap hubungan antara konsep-konsep. Kemudian ada kelancaran kata-kata, yaitu kelancaran yang mengutarakan pikiran dalam kata-kata. Kemudian kemampuan angka, yaitu kemampuan menggunakan pikiran melalui angka-angka dan memperhitungkan secara tepat dan tepat bahan-bahan yang sifatnya kuantitatif. Kemudian ada kemampuan keruangan, yaitu kemampuan untuk melihat dimensi, mengimajinasikan bentuk akhiri suatu objek dengan melihat gambar rancangannya. Kemudian ada kecepatan persepsi, yaitu kemampuan untuk mengenali persamaan dan perbedaan antara objek-objek atau simbol-simbol secara cepat dan teliti. Hal ini penting untuk kemampuan membaca. Kemudian ada kemampuan menalar, yaitu kemampuan untuk memecahkan persoalan-persoalan secara logis. Kemampuan abstraksi, kemampuan hubungan antara dua hal.
Yang keempat ada Thomson. Thomson tidak setuju dengan ketujuh faktor yang disebutkan oleh Thurston dan juga tidak setuju terhadap adanya faktor Q dari faktor yang masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Tetapi faktor-faktor yang berfungsi pada suatu saat tertentu hanyalah sebagian kecil saja dari keseluruhan faktor-faktor yang ada. Dari adanya berbagai pendapat tentang faktor di dalam intelijensi mengakibatkan berkembangnya berbagai cara untuk menganalisis, mempelajari, dan mengukur intelijensi. Para ahli psikologi mempunyai cara tersendiri sesuai dasar teori masing-masing. Selanjutnya, sejarah perkembangan tes intelijensi. Perintis dari tes intelijensi adalah seorang psikologi Prancis, Alfred Binet. Pertama kali Binet bekerja sama dengan Henry, dan yang terakhir adalah Theodore Simon, sehingga tes intelijensi yang dihasilkan dikenal dengan tes intelijensi Binet-Simon. Munculnya tes ini diawali dari adanya suatu kebutuhan oleh pemerintah Prancis akan adanya suatu alat yang dapat membedakan antara anak-anak yang normal dan anak-anak yang terbelakangan mental. Untuk keperluan itu, maka Alfred Binet diberikan kepercayaan untuk menyusun alat tersebut, dan dengan dibantu oleh Simon, terbitlah tes yang pertama, tes Binet-Simon pada tahun 1905. Tes Binet-Simon disusun berdasarkan tingkat kesulitan. Dengan demikian dapat mengukur tingkat perkembangan anak. Selain itu, tes ini terdiri atas bermacam-macam item dengan tujuan untuk mengukur faktor-faktor yang kompleks dan faktor-faktor yang inti dalam intelijensi yang disebut judgment. Mereka yang dapat digolongkan sebagai anak-anak yang normal, berbalik yang gagal memenuhi syarat itu digolongkan sebagai anak-anak terbelakang mental pada tahun 1908. Tes Binet-Simon pertama kali direvisi dengan mengadakan pengelompokan item menurut tingkat umur. Jika seseorang anak dapat menjawab suatu tes untuk tingkat umur 6 tahun, maka umur mental anak tersebut adalah 6 tahun. Dari segi perbedaan umur kronologi dengan umur mental anak, maka anak-anak dibedakan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama superior, dalam arti umur mental yang diperoleh lebih tinggi 2 tahun atau lebih dari umur kalendernya. Yang kedua normal, dalam arti umur mental yang dapat diperoleh adalah sama atau selisih 1 tahun dengan umur kalendernya. Yang ketiga inferior, dalam nama umur mental yang dicapai 2 tahun lebih rendah dari umur kalendernya. Pada tahun 1911 diadakan revisi yang kedua kalinya. Inilah yang merupakan puncak dari kerja Binet, sebab pada tahun itu juga ia meninggal dunia dalam usia 54 tahun. Dalam revisi ini, umur mental anak tidak hanya berdasarkan pada yang dijawab dengan benar pada seri pertanyaan di atas, umur mental dasar dengan memberi lagi nilai sebesar 1 tahun penjumlahan pertanyaan dalam seri tertentu. Dengan demikian, seorang anak yang dapat menjawab dengan betul 3 pertanyaan dari 6 pertanyaan, maka anak tersebut memperoleh tambahan umur mental sebanyak 3-6 tahun. Setelah revisi 1911, banyak sarjana yang menerjemahkan dan mengadakan revisi terhadap tes Binet, terutama di Amerika Serikat, antara lain dari Lewis M. Teman pada tahun 1916 yang dikenal dengan Stanford Binet Intelligence, yang selanjutnya pada tahun 1937 dilakukan revisi kembali bersama dengan Merrill. Revisi Stanford memperkenalkan satu konsep scoring yang baru yang disebut intelligence quotient atau IQ, yaitu dengan membandingkan umur mental dengan umur kalender untuk mendapatkan bilangan bulat hasil perbandingan MA dan CA dikalikan dengan 100. Kelemahan dari tes Binet ialah bahwa tes itu adalah tes individual yang hanya dapat melayani seorang anak saja pada suatu pelaksanaan tes. Hal ini memerlukan waktu dan tenaga yang banyak sekali. Hasilnya memuaskan. Oleh karena itu, beberapa psikologi Amerika segera mengadakan percobaan-percobaan penyesuaian untuk tes kelompok. Pada tahun 1917, Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia I dan sibuk mengadakan pemilihan calon-calon militer. Maka pemerintah meminta kepada ahli psikologi untuk membuat tes guna tujuan di atas. Hasilnya ialah tes Army Alpha dan Army Beta. Army Alpha diperuntukkan bagi calon-calon tentara yang dapat membaca dan menulis serta dapat berbahasa Inggris dengan baik, sedangkan Army Beta diperuntukkan bagi calon-calon tentara yang tidak dapat membaca dan menulis serta tidak dapat berbahasa Inggris dengan baik. Selain tes Binet-Simon dan revisi-revisinya serta tes Army Alpha dan Army Beta, berkembang pula jenis tes intelijensi yang lainnya, di antaranya yang pertama tes Wechsler, yang kedua tes progresif
match risk, yang ketiga culture fair intelligence test, yang keempat good knock draw amen test, yang kelima dan sebagainya. Selanjutnya di jenis-jenis tes intelijensi. Ada berbagai jenis-jenis tes intelijensi. Ada tes intelijensi untuk anak, ada tes intelijensi untuk orang dewasa, ada yang diberikan secara individual, ada yang secara kelompok, ada yang diberikan secara lisan, dan ada yang secara tertulis. Dalam kenyataannya, apa yang diukur oleh suatu tes intelijensi belum tentu sama dengan yang diukur tes intelijensi yang lainnya, sekalipun keduanya bermaksud mengukur intelijensi. Hal ini disebabkan karena ada kemungkinan landasan teori tentang intelijensi dari tes intelijensi yang satu berbeda dengan landasan teori dari tes intelijensi yang lain. Ada kemungkinan juga dasar pengukuran yang digunakan berbeda. Sehubung dengan ada yang diukur oleh tes intelijensi, ada beberapa jenis tes intelijensi. Yang pertama, tes intelijensi umum yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang mengenai taraf intelijensi umum dari seseorang. Yang kedua, tes intelijensi khusus yang hanya memberikan keterangan yang satu segi atau faktor spesifik dari intelijensi. Yang ketiga, tes intelijensi diferensial yang memberikan gambaran mengenai kemampuan seseorang di dalam berbagai segi atau faktor intelijensi yang memungkinkan didapatnya profil atau gambaran segi-segi kekuatan dan kelemahan dari berfungsinya intelijensi seseorang. Dengan demikian jelas bahwa tes intelijensi yang biasanya dianggap hanya mengukur intelijensi umum tidak demikian adanya. Tes intelijensi umum bertujuan memberikan gambaran tentang taraf intelijensi umum seseorang pada umumnya berdasarkan pada teori Superman. Menurut Superman, pengukuran kemampuan umum yang terbaik adalah melalui persoalan-persoalan yang membutuhkan kemampuan menalar yang abstrak. Tes intelijensi diferensial memberikan keterangan tentang kemampuan di dalam satu atau berbagai segi atau faktor intelijensi yang ada pada umumnya didasarkan pada teori. Berbeda dengan tes intelijensi umum yang hanya memberikan keterangan tentang taraf intelijensi umum, maka tes intelijensi diferensial memungkinkan untuk mengukur segi atau faktor intelijensi yang bermacam-macam sehingga dapat memperhatikan segi-segi kekuatan dan kelemahan dari berfungsinya intelijensi seseorang, sehingga dapat dilihat bahwa si A kemampuan intelijensi tinggi tetapi kemampuan mengenai angka rendah, si B kemampuan mengenai angka tinggi, kemampuan ingatannya juga tinggi tetapi kemampuan verbalnya rendah. Di atas telah dikemukakan bahwa dasar pengukuran yang digunakan dapat berbeda-beda dari tes intelijensi yang satu dengan tes intelijensi yang lain. Misalnya tes intelijensi umum ada yang mendasarkan pengukuran pada usia mental, skor atau nilai standar, dan juga IQ. Untuk mencegah kekeliruan penafsiran, harus diketahui norma dari tes intelijensi yang digunakan dalam pengukuran tersebut untuk dapat mengetahui landasan teori beserta dasar pengukurannya. Beberapa jenis intelijensi antara lain yang pertama tes Binet-Simon, yang kedua tes Wiles, yang ketiga tes Progressive Match Risk, yang keempat CFET, yang kelima TIKI, yang keenam juga tes menggambar orang dari Florence L. Goddard. Kemudian ada intelijensi quotient. Pada umumnya laporan dari hasil tes intelijensi akan dinyatakan dalam bentuk skala IQ. IQ adalah suatu skala atau nilai yang diperoleh melalui pengukuran tes intelijensi. Penafsirannya akan tergantung dari cara pengukuran yang dilakukan. Mengukur intelijensi tidaklah sama dengan mengukur panjang atau berat suatu benda, karena skala yang dipakai pada pengukuran panjang dan berat adalah skala ratio, sedangkan skala yang dipakai untuk mengukur tes IQ adalah skala interval. Skala interval mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai satuan ukuran yang berjarak sama. Yang kedua, mempunyai titik nol perjanjian atau titik nol yang relatif. Pada skala interval memang dapat dilakukan perjumlahan dan pengurangan skor, akan tetapi karena titik nolnya relatif maka tidak dapat dilakukan perkalian dan pembagian. Nilai IQ tidak mempunyai arti mutlak, arti tidak dapat dikatakan bahwa seorang yang mempunyai IQ 150 berarti mempunyai intelijensi 2 kali lipat dari seseorang yang IQ-nya 75. Tidak juga dapat dikatakan bahwa seorang yang mengalami kenaikan IQ dari 100 menjadi 120, intelijensinya bertambah 20%. IQ sebagai norma relatif sifatnya. Ia menyatakan perbandingan hasil tes seseorang dengan presentasi rata-rata atau kelompok standar IQ.
atau ia menyatakan perbandingan hasil tes seseorang dengan presentasi kelompok yang sebaya. Karena IQ merupakan suatu hasil pengukuran, ia juga dipengaruhi kesalahan-kesalahan dalam pengukuran, antara lain tester yang melakukan pengukuran alat tes yang dipakai, testi, dan situasi pada saat pelaksanaan tes. Karena itu, dalam mengartikan kemampuan umum IQ, seseorang harus dilakukan dengan hati-hati. Maka banyak faktor yang mempengaruhi pengukuran suatu IQ makin kurang dapat dipercaya. Kemudian di macam-macam norma tes intelijensi. Pada umumnya dikenal dua macam norma pada tes intelijensi. Yang pertama, norma perkembangan. Norma perkembangan dipakai pada tes-tes yang bertujuan untuk mengukur tingkat perkembangan seseorang anak. Sebagai contoh, norma yang dipakai dalam tes Binet-Evans mengumpulkan istilah umumnya mental untuk mengetahui tingkat perkembangan mental anak. Istilah tersebut menjadi populer dan kemudian oleh L. M. Terman diperkenalkan IQ berbandingan atau rasio IQ dengan cara membandingkan umum mental dengan umum kalender dengan rumus sebagai berikut. IQ sama dengan MA per CA kali 100. Berdasarkan rumus, anak yang umum mentalnya sama dengan umum kalendernya akan mendapatkan IQ 100, sehingga dapat dikatakan untuk tersebut perkembangan mental normal. Konsep IQ berbandingan ternyata mempunyai beberapa kelemahan, sehingga perkembangan selanjutnya diganti IQ penyimpangan. Yang kedua, ada norma dalam kelompok. Norma ini antara lain menghasilkan penyimpangan, disebut deviasi IQ, karena perhitungan berdasarkan besarnya penyimpangan seorang dari nilai rata-rata kelompok akan mendapatkan IQ 100, sedangkan anak yang hasil tesnya satu deviasi standar di atas nilai rata bahwa rata-rata akan mendapatkan IQ 85, dan seterusnya. Untuk menjelaskan skala IQ penyimpangan dari Wechsler, misalnya dapat menggambarkan hubungan di antara berbagai jenis skor tes dalam distribusi norma sebagai berikut. Yang pertama, persentase terdapat di dalam kelompok terdapat pada IQ antara 85 dan 115, yaitu sebesar 68,26%. Mereka itu dapat digolongkan orang-orang yang normal. Persentase terkecil terdapat pada kedua daerah di ujung grafik, yaitu sebesar 0,13% atau hanya 13 orang dari 10.000 orang, di mana mereka dapat digolongkan orang-orang luar biasa, yaitu orang-orang yang mendapat IQ 145 ke atas, orang-orang jenius. Sedangkan orang yang mendapat IQ 65 ke bawah adalah orang-orang yang sangat terbelakang. Di samping skala IQ dari Wechsler, masih banyak tes intelijensi lain yang mempunyai skala IQ yang berbeda-beda. Misalnya, skala IQ dari Terman, sehingga penafsiran IQ pada suatu tes tidak sama dengan penafsiran IQ pada tes yang lain. Berdasarkan pembahasan norma dan skala, IQ dapat disimpulkan bahwa IQ sifatnya relatif. Karena yang pertama, skala IQ dibuat berdasarkan prestasi kelompok standar tertentu pada suatu tes intelijensi. Hal ini berarti bahwa skala IQ hanya berlaku pada populasi yang diwakili oleh kelompok standar tertentu. Yang kedua, skala IQ tergantung dari tes yang digunakan. Norma tes termasuk skala IQ pada suatu saat dapat menjelang usang, misalnya karena adanya perubahan-perubahan sosial lainnya, sehingga perlu sekali norma tes diteliti kembali setelah dipakai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian lanjut di kegunaan tes intelijensi. Pada tahun 1905 di Paris, tes intelijensi anak yang pertama dari Alfred Binet dan Theodore Simon disusun berdasarkan kebutuhan guna membedakan anak-anak sekolah ke dalam golongan anak-anak normal dan anak-anak terbelakang materi. Sampai saat ini, tes intelijensi umumnya masih digunakan untuk tujuan tersebut, yaitu untuk mengadakan seleksi pendahuluan dengan seleksi. Ini dapat ditemukan secara di sini anak-anak ini. Akhir-akhir ini, di samping anak-anak yang terbelakang mental, tes intelijensi juga mulai banyak digunakan untuk menemukan anak-anak yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, jauh di atas rata-rata. Karena anak yang tinggi taraf intelijensi cepat menangkap dan mengerti pelajaran-pelajaran, maka banyak waktu luang yang sering kali digunakan untuk mengganggu anak-anak lain. Untuk anak-anak golongan ini membutuhkan kelas khusus atau sekolah khusus. Tes intelijensi dapat pula digunakan untuk mendiagnosis apa yang menjadi penyebab dari kegagalan anak di sekolah. Guru dan para orang tua anak di sekolah dasar belajarnya kurang lancar dan prestasinya rendah, sering menghadapi problema yang cukup membingungkan dan sulit, yaitu
prestasi rendah tersebut disebabkan oleh intelijensi anak yang rendah atau oleh faktor-faktor yang lain seperti kurangnya motivasi belajar, keadaan lingkungan yang buruk baik keluarga maupun sekolah, atau kelainan-kelainan fisik seperti kelainan ketajaman penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Seleksi penerimaan murid baru ini dibutuhkan karena dalam kenyataannya masih kekurangan sekolah sehingga jumlah lulusan tidak sebanding dengan jumlah sekolah atau kelas yang tersedia. Kemudian mutu dan kriteria nilai rapor dari sekolah yang satu berbeda dengan sekolah yang lain. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kekeliruan dalam pemaparan saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.